Yang kedua, Islam sudah mulai berkembang, sudah mulai dari Jazirah Arab. Nah, sudah mulai banyak dialek-dialek yang tidak sesuai dengan lidah Arab. Ini baca Al-Quran banyak yang ngaco. Sama di Indonesia, Pak. Di Indonesia ini banyak bahasa. Walaupun bahasa Indonesia, tapi dialeknya pasti beda. Orang Jawa sama orang Batak sama nggak ngomongin? Beda. Walaupun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, tapi dialeknya beda. Kadang-kadang dialek berpengaruh kepada makna. Nah, untuk penyeragaman inilah maka ditulis Al-Quran tulis tangan, Pak. 30 juz tulis tangan satu persatu, itu butuh waktu lama. Ditulislah disalin menjadi 5 buku. Dikirim ke Madinah, dikirim ke Basra, dikirim ke Mesir. Tujuan supaya bacaannya sama semua, nggak beda. Disebut dengan Mushaf Utsmani. Ila masya Allah, ya, kecuali sesuatu yang memang Allah dari. Baik, kesini dulu deh. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Ada pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan. Titipan. Ini topik. Seperti yang kita ketahui, adzan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Nah, di beberapa tempat ada orang yang meninggal sebelum dikubur itu diajarkan. Nah, apakah ini sebuah bid'ah atau sahabat Rasulullah pernah mencontohkan hal seperti ini, termasuk ketika bayi lahir itu juga diajarkan. Terima kasih, Ustaz. Ada bagian sholat. Dulu ketika disyariatkannya sholat berjamaah, jadi kalau lihat dari seperti itu perintah sholat berjamaah, sholat di masjid. Nah, setelah masjid jadi masjid Nabawi maksudnya ya, setelah masjid Nabawi jadi, lalu Rasul diskusi ini gimana cara ngumpulin orang-orang supaya sholat, supaya ke masjid, kan gitu kan. Mulailah sahabat mengeluarkan pendapat. Ada yang mengusulkan tabung lonceng aja gitu kan, sepada kumpul. Jangan kalau lonceng ikutin asal didorong gitu kan. Kemudian ada yang usulnya pakai trompet, gitu, pakai beru dan sebagainya. Lalu ada sahabat mengusulkan ada tadi. Nah, makanya Allah disebutkan menjadi bila untuk mengumandangkan ada. Ya, itu yang pertama masalah awal mulanya aja. Ya, adapun kalimatnya itu dari Rasulullah yang ajarin. Ini bacanya ini, gitu kan. Lalu disuruhlah bilang untuk mengumandangkan aja pertama kali. Makanya sampai sekarang orang yang ajar itu disebutnya Bilal. Itu untuk mengatakan Bilal. Nah, kemudian masalah mengajarkan ketika lahir ini pada zaman Rasulullah, pada zaman Hasan dan Husain, ya. Dan itu lahir kemudian diperkenalkanlah asma Allah menggunakan azan tadi, dengan kanan azan dengan kiri koma, dan itu disunahkan diajarkan oleh orang tuanya, kan gitu kan? Karena awalnya juga lisan ma'rifatullah. Wajiban yang pertama kali kepada manusia adalah ma'rifat Allah, mengenalkan Allah. Nah, makanya mengenal Allah itu dengan cara diajarkan ketika lahir, gitu kan? Dan timbul permasalahan ketika meninggal, kan gitu kan? Nah, ini tidak ada dalil qat'i yang menjelaskan tentang azan di kuburan, gitu kan? Azan kan buat orang yang hidup, kan gitu. Azan buat manggil orang hidup buat sholat. Kalau orang udah mati mah lu suruh aja nggak bakal sholat. Justru kalau mayat hidup lagi lu kabur, kan gitu kan. Nah, ulama itu sebenarnya di ulama dulu dari kembali lagi ini kembali kepada ada cerita. Nah, sebenarnya itu memberi nasihat
nasihat buat mereka yang pada ngantarin jenazah. Ya untuk sholat nih itu bakal gini. Jadi sebenarnya ngasih nasihat itu dengan cara apa? Diazankan di kuburan itu bukan buat si mayit, tapi mengazankan kuburan itu untuk mereka yang nganterin jenazah supaya lu pada sembahyang sebelum lu masuk ke kuburan. Gitu. Jadi wajib nggak? Wajib. Dalil nggak ada. Itu hanya sebagai sarana dakwah. Sebenarnya kembali lagi, ini hanya dakwahnya ulama-ulama dulu. Kan kalau gitu kuburan, sholat. Nggak mungkin juga ngomong gitu di kuburan. Kalau begini, nah, dengan cara halus, yaitu diazankanlah itu dia di kuburan. Kembali lagi, azannya bukan buat si mayit, karena mayit itu kalau sudah mati ya sudah. Tidak mati itu ada in kata amru ilaben salah mayat nggak bakal barang. Justru azan itu tujuan buat siapa? Itu buat yang nganterin nganterin itu tujuan. Dalil tidak ada. Baik, ada lagi? Cukup ya? Emang kalau ngaji gini mah enak. Beda kalau ngaji tinggi bahasa ulang temu dulu gitu. Ya ini satu, bahwa ini satu di ayat ini. Nah, penutup ayat nanti kita akan sambung di Inau Ya'ud Romiyah. Baik, itu saja barangkali. Insyaallah nanti kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Intinya adalah Allah sudah kasih kesempatan buat kita untuk beribadah. Faja'alna walal akhiratal marah. Mumpung masih muda, mumpung masih produktif, mumpung masih kuat, gunakan waktu sebagai ini. Kenapa? Karena nanti apa? Perusahaan akhlak kita akan menguat, kita akan menerima, kita akan kembali